Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mini dari Universitas Primagraha, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis semester 2. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi awalnya digunakan untuk menulis dan menyimpan data. Kini telah menjadi alat komunikasi global. Perkembangannya mempengaruhi budaya dan lingkungan masyarakat, membawa dampak positif dan negatif. Internet memfasilitasi pengetahuan budaya lintas daerah. Interaksi manusia kini dapat menjangkau seluruh dunia, menyebabkan pergeseran dalam budaya dan lingkungan. Pada zaman informasi ini, kontrol atas informasi dan media komunikasi menjadi kunci kekuasaan fenomena masyarakat. Informasi muncul di pertengahan abad ke-20, diikuti oleh perkembangan komputerisasi dan teknologi internet pada tahun 1990-an. Meskipun membawa banyak manfaat, kemajuan teknologi komunikasi juga menimbulkan dampak negatif, terutama dalam hal akses anak-anak terhadap konten yang tidak pantas dan perubahan budaya yang signifikan di semua lapisan masyarakat. Selanjutnya kita masuk ke landasan teori. Teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi atau TI telah berkembang dari gambar di gua pada masa prasejarah hingga bentuk modern saat ini. Teknologi berasal dari bahasa Perancis, la technique, yang berarti proses rasional untuk mewujudkan sesuatu. Menurut Bambang Warsita, TI mencakup sarana, prasarana, sistem, dan metode untuk memperoleh, mengirim, mengolah, menafsirkan, menyimpan, dan menggunakan data secara bermakna. Lantip dan Rianto menyebutnya sebagai ilmu berbasis komputer. Hamzah B. Uno dan Nina Lematenggo menekankan penggunaan untuk mengolah data menjadi informasi berkualitas. Jadi, teknologi informasi adalah teknologi yang digunakan untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasi, dan menggunakan data secara bermakna untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Selanjutnya yaitu internet. Internet berasal dari kata interconnection networking, adalah sistem global yang menggabungkan jaringan komputer menggunakan standar TCP atau IP. Internet berfungsi sebagai perpustakaan besar dengan jutaan informasi berupa teks, grafik, audio, dan animasi yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Menurut Max Koch, internet adalah jaringan komputer besar yang terdiri dari jaringan-jaringan kecil yang terhubung di seluruh dunia. Internet efektif dan efisien untuk pertukaran informasi, baik jarak jauh maupun jarak dekat di berbagai lingkungan seperti perkantoran dan institusi pendidikan. Jadi, teknologi internet adalah alat untuk mengolah dan menyebarkan informasi dalam berbagai bentuk media elektronik sebagai sumber belajar. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan penerapan prinsip-prinsip keilmuan komunikasi untuk memproduksi suatu produk material bagi efektivitas dan efisiensi proses komunikasi. Teknologi komunikasi juga dapat dipandang sebagai penerapan prinsip-prinsip keilmuan komunikasi melalui penciptaan alat-alat teknis agar meningkatkan kualitas peranan unsur-unsur komunikasi seperti sumber, pesan, media, sasaran, dampak sesuatu dengan konteks komunikasi. Teknologi komunikasi merupakan suatu sistem makro yang di dalamnya meliputi teknologi komunikasi, teknologi elektronika, dan teknologi informasi. Beberapa dampak nyata dari keberadaan serta perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain, yang pertama yaitu mengganggu perkembangan anak-anak, yang kedua yaitu menciptakan ketergantungan, yang ketiga yaitu penyalahgunaan fitur-fitur internet, yang terakhir yaitu perubahan sistem nilai dan norma. Manfaat teknologi yang pertama yaitu sebagai media pendidikan, yaitu sebagai alat bantu pendidikan untuk memperjelas uraian yang disampaikan. Yang kedua yaitu sumber informasi, digunakan untuk mencari dan mengakses informasi. Yang ketiga sebagai media pembelajaran, yaitu sebagai sistem yang mendukung proses pembelajaran. Yang keempat yaitu learning about computer and
Learning about computer and the internet, yaitu komputer sebagai objek pembelajaran, misalnya ilmu komputer. Yang kelima yaitu learning with computer and the internet, yaitu teknologi informasi yang memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang keenam yaitu tutorial, yaitu program yang menyampaikan materi secara tutorial dengan teks, gambar, dan grafik. Yang ketujuh yaitu praktik dan latihan, yaitu untuk melatih peserta didik agar mahir dalam keterampilan atau memperkuat penguasaan konsep melalui serangkaian soal atau pertanyaan. Yang kedelapan yaitu simulasi, mensimulasikan kejadian nyata atau yang belum terjadi, sering berhubungan dengan risiko. Yang kesembilan yaitu percobaan atau eksperimen, kegiatan eksperimen yang mirip dengan simulasi namun lebih ditunjukkan pada praktikum di laboratorium. Yang terakhir yaitu sebagai permainan atau game, yaitu proses pembelajaran melalui program multimedia yang menggabungkan elemen bermain. Namun, selain itu, ada dampak positif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap aspek sosial dan pola kehidupan. Pertama, yaitu meningkatkan rasa percaya diri ekonomi dan melahirkan hal-hal yang menarik seperti perkembangan dan kemajuan ekonomi yang meningkatkan rasa percaya diri. Yang kedua, teladan kompetensi yang tajam di berbagai aspek kehidupan sebagai konsekuensi globalisasi, sehingga melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Yang terakhir yaitu keefektifan biaya dan waktu seperti adanya teknologi pembelajaran online yang mengurangi biaya dan waktu dalam proses belajar mengajar. Namun dari itu, ada juga dampak negatif dari penggunaan teknologi informasi dan komunikasi terhadap aspek sosial dan pola kehidupan. Yang pertama yaitu kenakalan dan tindak penyimpangan di kalangan remaja, seperti mengakses situs porno dan tindakan tidak pantas lainnya di media sosial. Yang kedua yaitu kemalasan karena dimanjakan oleh teknologi yang membuat orang tidak ingin repot atau berusaha keras karena segala fasilitas sudah tersedia. Yang ketiga yaitu berkurangnya kegiatan sosial dan kebersamaan karena pengguna teknologi yang berlebihan dapat membuat seorang menjadi lebih individualistis. Yang terakhir yaitu maraknya cyberscreen seperti coding, crackers, and manipulasi data yang menyebabkan rasa takut dan ketidaknyamanan dalam penggunaan teknologi. Nah, jadi kesimpulannya, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK adalah aplikasi pengetahuan dan keterampilan untuk menyebarkan informasi atau pesan guna menyelesaikan masalah dan mencapai tujuan komunikasi yang baik. Teknologi informasi komunikasi berkembang dengan pesat dan terus meningkat, membawa dampak positif dan negatif. Meskipun dapat menjadi media pembelajaran yang baik, pengguna berlebihan dapat memiliki dampak negatif, terutama di kalangan pelajar. Hasil dari perkembangan TIK adalah media massa yang saat ini memainkan peran yang dalam membentuk pola kehidupan dan masyarakat kapitalis modern. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.